قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Sekarang kita lihat suratnya dulu. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Allah Ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aita, tahukah kamu, alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, ad-din, hari pembalasan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itu alladzi yang yad'u, menghardik atau berkata kasar atau menzolimi al yatim, anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong, yahuddu, mendorong, ala, pada, ta'am, memberi makan, al miskin, yaitu orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang an salatihim, dari salat mereka, sahun, lalai. Alladzina hum yura'un, di mana mereka juga berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka menghalangi memberi manfaat dengan barang yang manfaat. Al-ma'un, barang yang manfaat, artinya enggan atau pelit memberikan manfaat. Kita lihat ayat yang pertama, lihat pembahasannya, mendustakan hari pembalasan. Dalam ayat pertama disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Lihat keterangannya mengenai kata ad-din. Dalam ayat di atas ada 4 pendapat. Yang dimaksud ad-din, 1, hukum Allah. Berarti kalau kita artikan apa? Tahukah kamu orang yang mendustakan hukum Allah? 2, yaumul hisab, hari perhitungan, Makna yang ketiga, yaumul jaza, hari pembalasan. Kemudian yang keempat, ad-din itu maknanya adalah Al-Quran. Berarti artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan Al-Quran? Berapa makna? 4. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir, salah satu kitab tafsir. Zadul Masir itu kitab tafsir yang berisi beberapa perbedaan tafsiran dari para ulama. Dia biasanya rinci. Kalimat ini ada 4 pendapat, kalimat ini ada 5 pendapat, kalimat ini ada 2 pendapat. Itu kebiasaan Ibnu Jauzi dalam kitab tafsirnya Zadul Masir. Jadi ayat tersebut bisa bermakna orang yang mendustakan hukum Allah, yang mendustakan hari perhitungan, yang mendustakan hari pembalasan, atau mendustakan Al-Quran.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ad-din adalah hari pembalasan. Sehingga jika diartikan, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Dan beliau menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Sebagaimana disebut dalam ayat, "Aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun aw abauna al-awwalun." Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah, ini kata orang-orang kafir nih, serta kami sudah menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Orang kafir bertanya seperti itu. Dan apakah bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Jawabannya apa? Dibangkitkan atau tidak? Dibangkitkan. Juga dalam ayat may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Jawabannya Allah mampu membangkitkan manusia lagi setelah mati. Karena manusia yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat itu sudah ada, tinggal dibangkitkan saja. Membangkitkan itu lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan dari awal. Coba lihat saja gambaran manusia ya. Buat sesuatu dari awal, masih baru, dari awal jadi, itu lebih berat daripada cuma memperbaiki yang rusak. Betul atau tidak? Ini bagiannya rusak, dia cuma perbaiki saja. Kalau membuat dari awal itu lebih berat. Maka manusia demikian juga, kalau dibangkitkan pada hari kiamat itu lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan dari awal. Maka kalau sudah diciptakan berarti mudah sekali untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Maka ayat seperti ini jadi logika bagi kita, gambaran bagi kita berpikir, oh kalau Allah sudah hidupkan kita, maka kita mati dihidupkan kembali mudah bagi Allah. Karena tinggal membangkitkan saja. Nah, ini gambarannya ayat pertama tadi. Intinya yang dibicarakan di sini dalam ayat pertama, tahukah engkau orang yang mendustakan hari pembalasan? Berarti di sini disifatkan nantinya ayat-ayat berikutnya sifat-sifat orang yang mendustakan hari pembalasan. Bisa jadi dia yakini, namun dalam hal keimanannya pada hari kiamat berkurang. Sehingga dia masih mudah-mudahan dalam berbuat maksiat. Dia yakini kiamat enggak? Masih yakini hari kiamat. Masih yakini hari pembalasan, masih yakini hari berbangkit. Namun keyakinannya itu berkurang. Karena faktor hawa nafsu lebih dominan, godaan setan, faktor lingkungan macam-macam. Nah, sekarang kita lihat lanjutan dari ayat pertama tadi, disebutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka itu tidak menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Dalam dua ayat di atas digabungkan dua hal. Pertama, tidak punya kasih sayang pada anak yatim. Padahal mereka itu orang yang patut dikasihi. Perlu diketahui yatim adalah yang ditinggal mati orang tuanya sebelum ia balik. Dua syarat disebut yatim ya. Satu, belum balik. Dua, ditinggal mati orang tua. Terutama di sini tinggal mati bapaknya. Ditinggal mati bapaknya bagi seorang anak itu lebih berat, karena yang nanggung nafkahnya nanti sudah meninggal dunia. Itu lebih berat bagi seorang ibu untuk mengurusi anak itu sendiri. Ya, untuk mengurusi anak itu sendiri lebih berat bagi dia. Namun kalau bahasa Indonesia gimana? Kalau yatim ada beda lagi dengan piatu. Yatim itu yang ditinggal mati bapak, piatu ditinggal mati ibu. Kalau dalam istilah Arab sama saja. Apalagi tinggal mati dua-duanya. Namanya yatim. Kalau kita yatim piatu gitu. Itu istilah bahasa Indonesia.
Istilah piatu kita tidak temukan dalam Al-Quran, cuma istilahnya yatim saja. Dia yang patut dikasihi karena mereka tidak lagi memiliki orang tua yang mengasihinya, akan tapi yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang menghardik anak yatim. Bicara kasar pada anak yatim, keras pada anak yatim, berlaku kasar pada anak yatim. Padahal mereka butuh kasih sayang, namun dihardik, dimarahi, dikerasi. Padahal orang ini butuh kasih sayang karena sekarang gak ada kasih sayang untuk dirinya. Yaitu ketika yatim tersebut datang, mereka menolaknya dengan sekeras-kerasnya atau meremehkannya. Itu sifat untuk anak yatim tadi. Berarti kalau di sini dicela orang yang tidak mengasihi anak yatim, berarti sebaliknya kita didorong untuk menyantuni anak yatim. Makanya Nabi SAW sangat memotivasi setiap muslim untuk mengasihi anak yatim. Nabi SAW itu mengatakan, ana wa kafirul yatim kahataini. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim bagaikan dua jari ini. Dekat nggak ini? Berarti dekat dengan Nabi SAW nanti di surga. Bisa diambil anak yatim tadi dia asuh, bisa jadi dia cuma biayai, bisa. Itu namanya menyantuni anak yatim. Bisa juga kalau dia melihat ya ini janda dia nikahi misalnya. Ya, ini juga namanya menyantuni anak yatim. Makanya itulah yang jadi motivasi Nabi SAW menikahi para janda, karena mereka tidak memiliki lagi bapak. Ya, tidak lagi memiliki bapak. Berapa janda yang Nabi SAW itu nikahi? Bapak-bapak. Bapak-bapak, berapa janda yang Nabi SAW itu nikahi? Kamu pengen poligami nggak tau Pak? Kalau ngomong poligami nomor 1 ya. Tanya aja istri Nabi berapa aja nggak tahu. Berapa istri Nabi? Berapa? Mana dalilnya? Coba sebutkan coba. Jandanya berapa? Ya Allah, ini merunduk semua ya, tawaduk banget ya kayaknya. Berapa Pak? Total berapa dulu, total istri Nabi berapa? Kok satu masjid khilaf ini ya? Khilaf pendapat ini di antara jamaah. Berapa? Gak ada yang berani. Pengen poligami nggak? 11. Coba nyatat aja Pak. Ada nanti besok saya tanya lagi nggak bisa jawab ini, sudah kalian nggak usah poligami lagi tuh Pak. Ini aja masalah sepele aja nggak bisa jawab. Ayo 11. Siapa istri pertama? Khadijah Pak Aisyah. Benar. Khadijah. Tulis Khadijah. Awas jawab Aisyah lagi. 2. Setelah itu Khadijah meninggal. Setelah itu Saudah binti Zam'ah. 3. Aisyah binti Abu Bakar. 4. Siapa? Hafsah binti siapa? Umar. Nah sekarang yang setelah keempat seterusnya ini nggak urutan nggak apa-apa, karena nggak diketahui riwayatnya. Yang kelima, yang pakai ummu dulu ya. Ummu siapa? Ummu Salamah. Terus ummu lagi siapa? Ummu Habibah. Kalau Ummu Kulsum itu putri Nabi. Sudah berapa? Nah, 7. Yang pakai Zainab. Zainab binti Khuzaimah. Nomor 8, Zainab binti Jahash. Jahsy. Nah.
Sudah 8 ya. 9. Juwairiyah binti Al-Haris. Juwairiyah binti Al-Haris. 10. Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai. 11. Maimunah binti Al-Haris. Itu istri paling terakhir yang dinikahi Nabi. Maimunah binti Al-Haris. Diulang. 1 Abu Bakar. 2 1 Abu Bakar. Khadijah. 2 Saudah. 3 Aisyah. 4 Hafsah. 5 Ummu Salamah. 6 Ummu Habibah. 7 Zainab binti Jahash. 8 Zainab binti Khuzaimah. Terbalik gak apa-apa ya. 9 Juwairiyah binti Al-Haris. 10 Sofia binti Huyai. 11 Maimunah binti Al-Haris. Maimunah itu istri Nabi yang dinikahkan paling terakhir, yang menikah paling terakhir dengan beliau. Yang meninggal dunia ketika hidup dari 11 tadi, nomor 1 siapa tadi? Khadijah. Terus yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Itu cuma nikah 3 bulan aja. Terus ada lagi satu wanita Yahudi. Siapa? Sofia binti Huyai. Makanya Hafsah itu pernah ketemu dengan Sofia, langsung dia karena nggak suka dengan Sofia, dia katakan, dasar kamu wanita Yahudi. Akhirnya Sofia nangis-nangis pulang di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya dibilang kayak begini. Kemudian Nabi SAW katakan, kamu itu keturunan yang mulia dari Nabi yang mulia, dan juga sekarang kamu dalam perlindungan Nabi yang mulia. Dia keturunan masih ditarik garis keturunan itu sampai Nabi Harun ke sana. Kemudian dia sekarang dalam perlindungan yang mulia, yaitu jadi istri Nabi SAW. Sekaligus menghibur Sofia tadi. Dia dari garis keturunan yang mulia. Makanya Aisyah juga dengan Sofia sampai pernah gibahin. Apa gibahnya? Cuma dia berisyarat kalau Sofia itu tidak tinggi, alias apa? Pendek. Namun cuma pakai isyarat jari aja. Dia itu qasir. Dia itu pendek. Kemudian ditegur oleh Nabi SAW, seandainya kalimatmu tadi itu dimasukkan dalam lautan, maka itu bisa cemar gara-gara ucapanmu tadi. Itu masuk ghibah itu, walaupun cuma dengan isyarat. Sudah masuk apa? Ghibah. Nah, itu 11 istri Nabi SAW yang dinikahi dalam keadaan gadis. Siapa? Aisyah. Hafsah itu janda dinikahi, namun ketika dinikahi itu oleh Nabi usianya 18 tahun. Janda apa itu namanya? Janda kembang. Kalau di Bekasi itu sudah diincar itu kayaknya itu ya. 18 tahun usianya, makanya Umar ketika itu kan bingung dia, ini aduh ini menjanda, ini putri saya ini Hafsah. Maka kemudian dia tawarkan kepada, pertama dia tawarkan kepada Abu Bakar, yang kedua dia tawarkan kepada Utsman. Tanda orang tua itu milih calon yang soleh. Dia tawarkan pada siapa tadi pertama? Abu Bakar. Yang kedua pada Utsman bin Affan. Abu Bakar tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, diam saja. Sampai jengkel sekali itu Umar itu pada Abu Bakar. Mbok bilang iya, mbok bilang tidak gitu loh, biar jelas. Ya, jengkel sekali dia pada ini Abu Bakar. Kalau bilang iya kan sudah ini kan, enggak, kalau zaman sekarang apa istilahnya itu? Jangan kasih PHP kayak gitulah. Kan bilang iya aja sudah kan. Oh iya mau. Kalau bilang tidak ya sudah, biar ini enggak gantung.
Tawarkan pada Utsman, Utsman nggak mau. Maka ternyata dua orang ini, Abu Bakar dan Utsman, ternyata sudah mengetahui di balik itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau maju untuk lamar Hafsah, namun masih jadi rahasia. Konsekuensi rahasia apa, Pak? Konsekuensi rahasia apa? Mas, saya beritahu ya, ini masih rahasia kita ya, jangan ngomong ke yang lainnya. Terus dia bilang lagi ke temannya kan, ini rahasia ya, ini cuma kita berdua loh, gak ada yang tahu. Gitu rahasia, gitu? Enggak boleh dia sebarin. Kalau kita kan bilang kayak gitu kan? Ini enggak, diam-diam. Kalau tahu itu rahasia, Rasulullah maju ini diam-diam, masih belum pasti. Mau bilang iya ya juga belum, mau bilang tidak juga belum. Ya, masih belum pasti, maka masih jadi rahasia. Akhirnya Rasulullah SAW maju lamar Hafsah. Maka ketika itu Abu Bakar sudah tahu jawabannya doa itu. Akhirnya Abu Bakar datang minta maaf pada Umar. Saya tahu Umar, kamu itu marah besar pada saya. Saya mau bilang iya juga enggak, bilang tidak juga tidak. Saya tahu kamu marah besar pada saya, namun saya tahu itu adalah rahasia. Rasulullah itu mau maju melamar Hafsah, makanya saya tidak berani untuk melamar Hafsah. Sedangkan Utsman dia tidak jadi maju untuk melamar Hafsah. Akhirnya diganti, sebelumnya ini Utsman menikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah meninggal dunia. Akhirnya ketika itu Nabi SAW ya suruh Utsman menikah lagi dengan putrinya lagi, namanya Ummu Kulsum. Berarti menikah dengan dua putri Nabi SAW. Akhirnya yang ini meninggal lagi. Rasul katakan pada Utsman, Utsman, kalau saya punya putri yang ketiga lagi, itu sudah jadi jatahmu itu Utsman. Saking mulianya Utsman bin Affan itu. Saking mulianya Utsman bin Affan. Ada yang ketiga lagi putri Nabi. Ini kan sudah dua meninggal kan, Ruqayyah dan Ummu Kulsum kan. Yang ketiga itu saya kasih untuk kamu. Saking segitunya itu percayanya pada Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan itu digelari Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa disebut dua cahaya? Kenapa? Karena menikahi dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang satu dinikahi dulu, baru kemudian yang berikutnya. Tidak boleh nikahi barengan langsung. Tidak di sini Utsman nikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum sekaligus, enggak. Ruqayyah dulu baru kemudian Ummu Kulsum. Karena memang dua saudara perempuan tidak boleh dinikahi secara langsung. Berarti laki-laki dengan iparnya itu tidak bisa ini digabung ipar dengan saudara perempuannya. Itu namanya mahram. Gak boleh dinikahi. Namun ini sifatnya muakkad, yaitu sifatnya sementara, bukan sifatnya selamanya. Nanti kalau saudaranya ini meninggal seperti tadi, Ruqayyah meninggal, maka baru boleh menikahi Ummu Kulsum. Nah itulah tadi Nabi SAW menikahi 10 janda. Khadijah juga janda, bahkan sudah menjanda 2 kali. Kecuali Aisyah yang dinikahi masih dalam keadaan gadis. Yang tadi Ummu Salamah ya janda, Ummu Habibah juga janda, Zainab binti Jahaz, Zainab binti Khuzaimah sama jandanya. Yang lainnya semua janda. Ada yang jandanya itu usia tua, ada yang jandanya itu muda seperti Hafsah binti Umar tadi. Nah, jadi di antara tujuan Nabi SAW menikahi para janda tadi untuk menyelamatkan anak-anak mereka yang masih yatim. Oh, berarti Ustadz saya boleh menyelamatkan seperti itu ya? Terserah Bapak. Bu mikir-mikir dulu gitu loh. Iya toh Pak? Hah? Sudah siap apa belum? Kok mundur ini? Gak berani jawab Ustadz, istri saya dibawa Ustadz. Nanti pulang ini hati bisa hancur semua yang ada dalam rumah. Iya Pak, gitu Pak. Pelajari akidah dulu apa poligami dulu? Hah? Akidah dulu lah, sudahlah. Wes akidah dulu. Ya, mimpinya nanti kapan-kapan aja ya. Ya Pak ya. Wes ngaji dulu.
Sunnah itu kan bukan sunnah poligami saja, Pak. Betul atau betul? Betul. Ibu-ibu bilang betul. Itu sudah teriak gitu. Back soundnya tadi di belakang itu. Tuh, dengar tuh. Oh, tahu rasa kamu. Itu jangan juga mikir nambah-nambah saja, Pak. Nambah itu nambah beban juga. Iya kan? Nambah itu nambah beban juga. Nambah tanggung jawab. Dikira nambah terus. Saya ini jalankan sunnah Nabi itu. Kamu belum kan masih satu kan? Gayanya. Kamu bisa balas juga, Pak. Kamu itu nambah beban juga loh. Beban untuk nafkahi, beban untuk tanggung jawab, belum lagi di akhir. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Down semua kayaknya ini. Sudah Ustaz, saya putus harapan kalau begitu. Ini contohnya anak yatim tadi ya. Itu diantara sebab Nabi SAW banyak menikahi janda-janda. Terus yang kedua, tentang orang miskin, tidak mendorong untuk mengasihi yang lainnya, diantaranya fakir miskin. Padahal fakir dan miskin itu sangat butuh pada makanan. Orang yang disebutkan dalam ayat ini tidak mendorong untuk memberi makan pada orang miskin karena hatinya memang telah keras. Jadi intinya orang yang disebutkan dalam dua ayat di atas hatinya benar-benar keras. Ada orang miskin itu mesti dibantu. Ada istilah fakir, ada istilah miskin. Pendapat yang tepat, fakir itu lebih parah daripada miskin. Ustaz, dua-duanya punya kerja enggak? Punya kerja. Namun mereka berdua, fakir dan miskin, tidak bisa memenuhi secara utuh kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya tidak bisa dipenuhi secara utuh. Namun lebih parah apa tadi? Fakir dibanding dengan miskin. Maka dalam beberapa syariat itu kita disuruh untuk bantu orang miskin. Contoh zakat. At-Taubah 60 itu perintahkan zakat itu disalurkan untuk innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu disalurkan kepada orang fakir dan orang miskin. Ada fakir, ada miskin. Nah, itu berarti bantu orang miskin bentuknya seperti itu. Ada lagi syariat, misalnya fidyah. Ya, fidyah di situ disyariatkan memberi makan pada orang miskin juga. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang sudah berat jalani puasa, alias tidak bisa lagi puasa, fisiknya enggak kuat, maka hendaklah dia memberi makan kepada orang miskin. Bentuknya memberi makan, tujuannya diberikan kepada orang miskin. Itu namanya syariat kita, itu bantu orang miskin lagi. Dan secara umum dalam syariat kita ada anjuran-anjuran seperti ini. Itu amut to'am, berilah makan gitu. Dan diprioritaskan juga pada orang miskinnya yang menyantap itu. Misalnya yang beri makan buka puasa. Kita biasanya makan daging, orang miskin itu jarang. Nah, kita itu kasih makan kita tadi yang berupa makanan daging tadi yang enak-enak, berikan pada orang miskin untuk berbuka. Masuk pahala di situ. Nah, ini dua sifat lagi yang disebutkan. Terus sifat yang lainnya lagi yang dimaksudkan dalam surat Al-Ma'un di sini, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Disebutkan dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kata Ibn Abbas, yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik, yaitu yang mereka sholat dikala ada banyak orang namun enggak sholat ketika sendirian. Ya tadi yang dimaksud celakalah orang yang sholat di mana mereka itu lalai dari sholatnya. Kata Ibnu Abbas, ini maksudnya sifatnya orang munafik. Namun pengertian lalai dari sholat ini beda dengan lupa dalam sholat. Saya ulang, lalai dari sholat itu berbeda dengan lupa dalam sholat. Lupa dalam sholat masih boleh nggak? Wajar atau tidak? Lupa dalam sholat.
Pak, pernah lupa nggak? 3 atau 4 pernah? 4 atau 5 pernah? 2 sudah salam padahal harus 4 pernah nggak? Pernah. Rasul saja pernah. Rasul pernah kerjakan itu salat zuhur atau salat asar itu 2 rakaat. Langsung salam. Beliau kemudian aktivitas. Ditanya sama sahabat, "Wahai Rasulullah, ini benar nih sholat sudah dikosor ini sekarang ini? Alias sholat sekarang sudah dikasih diskon 4 sudah nggak lagi sekarang jadi 2 semuanya." Sampai mereka husnuzon sama Rasul. Jangan-jangan betul ini syariat sudah berubah ini. Rasul bilang, "Benar saya sholat tadi 2 rakaat." "Iya Rasulullah." "Ya Allah saya lupa berarti." Akhirnya beliau tambah lagi 2 rakaat, kemudian nantinya sujud sahwi. Berarti menunjukkan lupa dalam sholat tidak berdosa. Suatu yang manusiawi, suatu yang wajar. Lupa dalam sholat itu suatu yang wajar. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada macam-macam nih untuk keadaan lupa dalam sholat. Ya. Sebabnya itu ada macam-macam. Misalnya tadi ragu-ragu jumlah rakaat 3 atau 4 atau 5, itu ragu-ragu namanya. Bisa jadi kelebihan jumlah rakaat, tutup juga dengan sujud sahwi. Bisa jadi kalau dalam mazhab Syafi'i harusnya ini rukun dibaca di saat berdiri, namun dia baca di tempat yang lainnya. Contoh, ketika tahiyat akhir dia membaca Al-Fatihah, sudah isyarat dia. Terakhir baru ingat, ya Allah, ini tahiyat akhir. Dia salah pindah dari pindah rukun itu. Dari harusnya dibaca berdiri pindah apa? Tahiyat akhir. Salah tempat kan? Salah. Apa solusinya? Sujud sahwi. Namun kalau ada rukun itu yang ditinggalkan, bukan ditutup sujud sahwi, namun kembali mengerjakannya. Misalnya kalau sholat zuhur 2 rakaat, "Ustaz, saya tutup sujud sahwi saja ya, saya nggak usah tambah 2 lagi." Oh enggak. Kenapa? 2 rakaat ini mesti ditambah lagi, jadinya 4. Karena sholat zuhur tidak bisa jadi 2, kalau ada sebab boleh, baru bisa seperti qashar. Maka dia tambah lagi 2, baru kemudian dia sujud sahwi. Sujud sahwi gimana caranya? Berapa kali sujud? Berapa kali sujud? Kalau 2 kali lupa dalam sholat, berapa kali sujud? Tahiyat awal dia lupa, terus lanjut. Terus sudah lupa lagi, zuhurnya jadi 5 rakaat. Sujud sahwinya berapa kali? Lupanya 2 kali loh itu. Hah? Tetap 2 kali juga. 2 kali sujud ini untuk 2 lupa tadi. Seandainya dia disuruh sujud sahwi, tadi lupa, terus lupa lagi sujud sahwi, apa yang mesti dilakukan? Jadi tadi kan lupa, ayat awal lanjut terus sampai ini akhirnya. Terus sujud sahwinya lupa lagi. Ustaz, saya tadi sudah lupa. Terus sampai keluar sana baru saya ingat, oh tadi lupa sujud sahwi. Jadi dia lupa sujud sahwi tadi karena lupa juga di awalnya tadi dalam sholat lupa. Bagaimana? Kalau sujud sahwinya tadi yang 2 lupa tadi, cukup 2 kali sujud saja. Terus kalau yang tadi lupa untuk sujud sahwi, padahal sujud sahwinya tadi karena lupa juga. Double berarti sujud sahwinya. Sujud sahwi pertama karena tadi lupa, sujud sahwi kedua saya sudah pergi, lupa lagi tadi. Double gitu. Enggak, cukup 2 kali sujud. Bacanya apa? Bacaannya apa? Kalau di antara pendapat dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Mughni Muhtaj karya Imam Asy-Syirbini, dia katakan bacaannya seperti bacaan sujud biasa. Dia turun sambil baca takbir, Allahu Akbar.
Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud sahwi, tidak baca apa-apa. Terus sujud lagi. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Terus bangkit lagi. Allahu akbar. Tadi sudah tahiyat ya. Sekarang dia tahiyat lagi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya keadaan lupa dalam sholat, ditutup dengan sujud sahwi. Sekarang lihat di sini, adapun di dalam ayat itu maksudnya adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lupa dari sholatnya. Mereka ya dari sholatnya itu lalai. Dari sholatnya itu lalai, bukan lupa di dalam sholat. Apa maksudnya? Satu, lalai dari mengerjakan sholat. Sibuk aktivitas dunia, sholat ditinggalkan. Yang kedua, lalai dari pengerjaan dari waktu yang ditetapkan oleh syariat, malah mengerjakannya di luar waktu yang ditetapkan. Asar dia tunda lagi, akhirnya masuk waktu maghrib sengaja atau malas, atau memang kebiasaannya mau menunda, akhirnya masuk waktu maghrib. Yang ketiga, bisa juga makna lalai dari sholat adalah mengerjakannya selalu di akhir waktu selamanya atau umumnya. Jadi dia mundur lagi, biasanya dia kerjakan itu di akhir waktu setiap sholatnya. Yang keempat, ada pula yang memanakan lalai dari sholat adalah tidak memenuhi rukun dan syarat. Tidak memenuhi rukun dan syarat sholat. Wudunya cepat-cepat, syaratnya tidak penuhi sempurna. Akhirnya ada bagian nggak kebasuh. Itu namanya lalai dari sholat. Karena bagian dari syarat. Auratnya terbuka dalam sholat, tidak memenuhi syarat. Kemudian rukunnya tidak terpenuhi. Misalnya rukuknya terlalu cepat, tidak ada tumanina. I'tidalnya terlalu cepat, tidak ada tumanina. Sujudnya terlalu cepat, tidak ada tumanina. Duduk antara dua sujud terlalu cepat, tidak ada tumanina. Sholatnya masalah, itu tetap tercela dalam ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Terus yang kelima, lalai dari sholat bisa bermakna tidak khusyuk dan tidak merenungkan yang dibaca dalam sholat. Pikirannya kemana-mana, nggak konsen. Mulai sholat takbir, sebelum sholat nggak mikir kunci motornya. Saat mulai sholat, Allahu Akbar, kayaknya kunci tadi ketinggalan deh kayaknya di situ ya. Buyar semua. Sebelumnya nggak mikir apa-apa. Wah, kayaknya dompet saya kelupaan ini. Kayaknya ada di pas di bagian depan ini dekat kunci itu tadi. Sebelumnya nggak mikir kayak gitu. Wah, terganggu lagi. Ada pikiran macam-macam lagi. Banyak pikiran sekali di luar sholat. Maka ada itu yang Nabi SAW sebutkan, ada yang dia itu sholat cuma dapat separuh, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seperdelapan, ada yang dapat sepersembilan, ada yang dapat sepersepuluh, ada sedikit karena khusyuknya itu semakin kurang. Ini juga masuk dalam ayat fawailul lil musallin. Makin banyak lalai dalam sholat makin tercela. Kalau dia seperti tadi sifat orang munafik. Kalau munafik tadi apa? Mereka itu tampakkan amalan, ingin dipamerkan, dia dapat orang banyak. Kemudian kalau sendirian itu sholatnya biasa. Munafik itu lebih parah ini dibandingkan dengan orang yang tadi khusyuk kurang. Ada orang yang lalainya lebih banyak, ada orang yang lalainya itu cuma sedikit aja. Tentu yang lebih hukumannya parah kalau lalainya itu lebih banyak. Kalau dia lalainya lebih banyak tadi seperti orang munafik. Nah, itu pas dengan ayat yang di awal tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Makin dia mendustakan hari kiamat. Terus lalai dari sholat ini mencakup semua pengertian di atas. Setiap orang yang memiliki sifat demikian, maka dialah yang disebut lalai dari sholat. Jika ia memiliki seluruh sifat tersebut, maka semakin sempurnalah kecelakaan untuknya dan semakin sempurna nifak amali padanya. Berarti kalau semuanya 5 tadi ada, semakin memiliki sifat-sifat kemunafikan. Dan sifat munafik ini lanjut pada ayat berikutnya. Mereka yang riya dalam ibadah, alladzina hum yuraun.
Mereka itu yang berbuat riya. Riya adalah ingin amalannya nampak di hadapan orang lain. Ibadahnya tidak ikhlas karena Allah. Istilahnya ingin cari muka dengan amalan. Amalan ibadah ini ingin harapkan pujian manusia. Itu namanya riya. Padahal pujian manusia cuma sebentar saja. Dia muji sesaat, setelah itu lupakan lagi. Orang ini cuma dapatnya sekadar pujian saja. Dia tidak raih ridha Allah. Dia tidak raih wajah Allah. Cuma dapat pujian yang sebentar saja. Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir mengatakan, barang siapa yang awalnya melakukan amalan lillah, ikhlas karena Allah, kemudian amalan tersebut nampak di hadapan manusia, lalu ia pun takjub, maka seperti itu tidak dianggap riya. Kita sudah amal ikhlas, sedekah ini saya sembunyi-sembunyi. Akhirnya setelah itu ketahuan, wah Pak itu tadi itu biasanya sedekahnya sembunyi-sembunyi, itu orang-orang kemudian muji orang ini, padahal sebelumnya tidak dia inginkan di awal. Orang ini tidak ujub, orang ini tidak sombong, orang ini tidak merasa di atas gitu, enggak. Dia tidak ada sifat-sifat kayak gini. Nah, ini tidak disebut riya. Ini namanya busyra lil mu'min, berita gembira untuk orang beriman. Lalu di antara tanda orang yang riya dalam sholatnya adalah satu, seringnya mengakhirkan waktu sholat tanpa ada uzur. Setiap kali sholat waktunya diundur terus olehnya. Yang kedua, melaksanakan ibadahnya itu malas-malasan. Ini disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yakhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Nah, sifat pertama, berdiri sholat dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Berarti pingin sholatnya cepat rampung, pingin sholatnya cepat selesai, zikirnya sedikit saja. Itu sifat-sifatnya sholat orang munafik. Ini yang disebutkan dalam An-Nisa ayat 142. Berarti munafik itu bertingkat-tingkat. Ada munafik itu munafik yang parah, munafik akbar. Ada munafik asghar, munafik yang ringan. Ada munafik akbar itu seluruh amalnya itu riya. Semua itu karena manusia dia lakukan, bukan karena Allah. Itu munafik yang paling parah. Ada yang sifat munafik dia miliki, yaitu riya tadi. Amalan ini dia lakukan karena manusia, namun tidak pada semua amalan. Yang parah tadi munafik besar. Semua amalannya itu riya karena manusia. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Terus terakhir pada ayat wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Jika lihat dari terjemahan Al-Quran, wa yamna'unal ma'un diterjemahkan dengan orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Namun memang para ulama tafsir berbeda dalam mendefinisikan wa yamna'unal ma'un. Sebagian berkata bahwa yamna'unal ma'un bermakna orang yang enggan bayar zakat. Orang yang enggan bayar zakat, itu maksudnya wa yamna'unal ma'un. Yang lain lagi mengatakan bahwa wa yamna'unal ma'un adalah orang yang enggan taat. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya wa yamna'unal ma'un itu adalah mereka yang enggan meminjamkan barang kepada orang lain di saat saudaranya itu butuh. Tafsiran terakhir ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu jika ada yang ingin meminjam timba, periuk atau kampaknya padahal saudaranya ini butuh dan dia tidak pakai, dia tidak mau meminjamkannya, alias pelit. Ada kendaraannya dipakai sebentar saja, pelitnya bukan main. Nah, ini kaitannya dengan masalah meminjamkan barang. Istilah Arabnya itu ariya. 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 Itu namanya meminjamkan barang.
Ariyah ini berbeda dengan qardun. Qardun itu meminjamkan sesuatu dan berpindah kepemilikan, nanti diganti. Kalau ariyah itu meminjamkan barang, itu tidak berpindah kepemilikan. Pokoknya nanti barang ini balik lagi pada orangnya. Itu ariyah. Kalau qardun tadi pinjamkan pada orang lain, berpindah kepemilikan, pokoknya nanti barang ini diganti. Itu namanya apa? Qardun. Seperti Rasulullah SAW pernah meminjam unta. Dan terus ketika itu ingin diganti unta tadi, Rasul suruh cari mana ini unta untuk ganti unta tadi. Ternyata didapatkan ketika itu unta yang lebih bagus. Beliau ganti unta ini dengan unta yang lebih bagus. Nah, itu namanya ganti. Istilahnya qardun. Namun karena tidak ada syarat di awal, maka tidak masalah. Rasul ganti unta biasa diganti dengan unta yang lebih bagus. Akhirnya ketika itu Rasulullah SAW itu katakan, ya, perbuatan tadi itu beliau sebut rahimallahu imra'an. Semoga Allah merahmati seorang yang dia itu baik ketika mengembalikan utang. Namun ini tidak pakai syarat di awal, maka yang dipinjam Nabi tadi dia kembalikan dengan yang lebih baik, tidak masuk riba. Yang dimaksud riba adalah ketika ada prasyarat di awal ditetapkan atau sudah jadi aturan umum, sudah jadi syarat umum walaupun tidak dilapazkan. Berarti kalau ada yang pinjam motor, lalu motor tadi dikembalikan, orang yang punya motor itu bilang, "Pak, tolonglah isi bensin full ya. Tolong isi bensin full." Boleh atau tidak? Boleh atau tidak isi bensin full tadi? Kenapa tidak boleh? Masuk qardun apa ariyah? Kalau qardun berpindah kepemilikan, nanti diganti yang baru. Motornya emangnya jadi milik orang? Motornya balik nggak? Nggak. Pindah kepemilikan nggak? Tidak. Cuma disuruh isi bensin, boleh nggak? Mbok sadar sendiri gitu loh. Isi bensin seperti ini nggak masuk qardun. Jadi jangan bawa masalah ini ke kaidah kullu qardin jaro manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada keuntungan maka itu riba. Wong ini bukan pinjam kayak pinjam uang. Ini pinjam apa? Motor. Motor balik nggak? Balik. Berpindah kepemilikan nggak? Enggak. Baliknya utuh nggak? Malah dia kasih bensin. Boleh nggak isi bensin tadi? Boleh. Sah-sah saja. Tanpa pun diminta. Mbok yang pinjam yang sadar-sadar gitu. Iya ya. Tadi saya sudah pakai ya Allah. Ini saya perjalanan 3 jam. Tadi full. Masa saya kembalikan langsung? Pak ini makasih ya. Masa cuma terima kasih? Iya kan? Kan sudah kesadaran sendiri gitu. Seperti ini nggak masalah. Ariyah itu kalau ada tambahan nggak masalah kayak gitu. Beda dengan qardun. Qardun itu kayak kita pinjamkan uang 1 juta, boleh nggak dikembalikan ada tambahan disyaratkan di awal? Boleh nggak? Tidak boleh. Masuk apa? Riba. Jadi pahami kasus, jangan pakai paham Indonesia. Tadi sama-sama istilahnya pinjam. Pak, saya pinjam motor. Pak, saya pinjam uang. Sama kata pinjam kan yang dipakai. Namun pelajari, dilihat hakikat bentuknya itu kayak apa. Jangan cuma dengar kata. Iya kan? Kalau cuma dengar kata saja, akhirnya dia hukumi setiap pinjam meminjam yang dalamnya itu ada keuntungan. Riba kamu itu full tank tadi itu riba itu. Nggak benar, nggak pahami kasus. Uang tadi dipinjam, dia pakai toh,
Pindah kepemilikan berarti akhirnya uang ini dia putar dulu kan. Oh, sudah kembali, dia punya uang untuk kembalikan lagi, dia kembalikan utuh. Qardun atau Aria? Qardun. Sedangkan Aria tadi, ini motor kamu pakai, nanti kembalikan lagi utuh. Pindah kepemilikan nggak? Tidak pindah kepemilikan. Paham Pak? Paham ini? Nah, istilah-istilah tadi wayamnaunal maun itu ada beberapa pendapat. Dikatakan oleh Ibnu Katsir semua makna ini kembali pada satu makna, yaitu enggan menolong orang lain dengan harta atau sesuatu yang bermanfaat. Lalu dalam Sunan Abu Dawud disebutkan riwayat dari Abdullah, ia berkata, "Kunna na'udul ma'un ala ahdi Rasulillah SAW ariyatat dalbi wal kidri." Kami menganggap al-ma'un di masa Rasulullah SAW adalah yang berkaitan dengan ariyah, yaitu barang yang dipinjam berupa timba atau periuk dipinjam, tidak berpindah ke kepemilikan, nanti balik lagi. Namanya apa? Ariyah. Sedangkan qardun itu gimana? Berpindah kepemilikan, nantinya ada badal atau pengganti. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat pada ayat Al-Quran yang kita baca dan mudah-mudahan diamalkan dan sifat-sifat jeleknya kita hindari. Langsung tanya jawab. 10 menit lah. Disebut bahwa salah satu waktu mustajab terijabahnya doa adalah di salah satu waktu antara waktu asar dan maghrib, khususnya di hari Jumat. Iya, menurut sebagian pendapat ulama itu hanya berlaku di hari Jumat saja atau di hari lainnya. Ini cuma pada hari Jumat. Namun para ulama punya banyak perbedaan tentang waktu mustajab pada hari Jumat. Ada yang katakan di antara khotib duduk di antara dua khutbah. Ada yang katakan pada asar sampai maghrib. Ada yang mengatakan seluruh hari Jumat itu waktu mustajabnya doa. Apakah boleh jika sedang bersedekah atau amalan baik lalu kita berdoa dan minta kepada Allah agar pahala dari sedekah atau amalan lainnya diberikan kepada orang tua kita? Oh, berarti sedekah untuk orang tua, ya. Dan orang selain orang tua kita yang masih hidup, misalkan seperti teman. Kalau yang masih hidup tidak, yang kepada yang sudah meninggal dunia baru dibolehkan. Karena yang masih hidup dia tetap masih bisa lakukan amalan untuk dirinya sendiri. Apakah boleh ketika sedang bersedekah ke panti asuhan atau badan wakaf lainnya kita menuliskannya atas nama kedua orang tua atau orang lain yang masih hidup? Baiknya kalau yang masih hidup tidak diwakilkan kayak gini kecuali dengan izinnya. Kalau sudah meninggal dunia baru dibolehkan. Pak Ustadz, bolehkah mengqadha sholat qobliyah zuhur setelah sholat zuhur? Boleh. Itu namanya mengqadha rawatib tadi. Rasul pernah mengqadha ini, tapi beliau mengqadhanya ba'da asar karena beliau sudah saking sibuknya tidak bisa mengqadha rawatibnya tadi ba'da asar. Jadi masih boleh di ba'da asar jika diperbolehkan. Tempat kerja ana di masjidnya setelah azan langsung qomat tanpa ada jeda. Ya mungkin karena kepentingan maslahat. Ya, maka bisa dia kerjakan yang qobliyah tadi ba'da zuhur kalau ada uzur seperti itu. Apabila sang anak yatim selalu dikucilkan dari keterbatasan yang ada dari dirinya oleh keluarga saudaranya karena dianggap tidak mempunyai kehidupan lebih baik, apakah tidak disantuni? Apakah itu bagian dari menghardik? Bisa. Keluarga tidak memperhatikan dia, itu masuk dalam ayat tadi. Ya, wal fadzalikal ladzi yad'u yatim. Harusnya kalau ini masih keluarga dekat harusnya lebih punya perhatian kepada saudara yang lainnya, misalnya sepupunya. Yang ini tidak punya lagi orang tua, apalagi belum balik. Hukum jual beli yang pembayarannya pakai tempo waktu 1 bulan setelah barang diterima. Barang sudah diterima, bayar nanti 1 bulan lagi gitu. Pakai tempo waktu 1 bulan masih boleh. Berarti utang. Ya, utang untuk pembelian barang tersebut. Bagaimana hukumnya ayat tiri bagi istri saya? Apakah sifat mahram sementara boleh berjabatan antara istri ana dengan bapak tiri saya?
Dijelaskan boleh silsilahnya. Ini punya ibu mertua. Ibu mertua nikah lagi kan? Punya bapak. Berarti istilahnya dia panggil apa berarti? Mertua kan? Ini istri, maaf ya. Ini suami dari ibu mertua. Suami dari ibu mertua. Allah nanti bisa dicek di An-Nisa 22 sampai 24, tidak disebutkan di situ. Kalau tidak disebutkan di An-Nisa 22 sampai 24, berarti masuk bukan mahram. Ya, karena tidak disebutkan dari An-Nisa 22 sampai 24. Karena dalam akhir ayat disebutkan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan bagimu selain itu, dan disebutkan nanti 15 macam mahram di situ. 15 macam. Ya, nanti disebutkan, lihat dari nomor ayat 22 sampai 24 nanti berapa di situ hitungannya. Lihat selain itu berarti masuk bukan mahram. Yang disebutkan dalam ayat itu saja yang mahram. Apakah doa di saat sujud diawali dengan membaca salawat juga atau tidak? Tidak, langsung bisa doanya. Orang tua anak kasih hadiah ke anak berupa motor. Motor tersebut ia kredit di leasing. Sebelum diberi anak sering berkata jangan, karena anak bisa beli sendiri dan bahaya dosa riba. Sekarang motor sudah ada di rumah anak. Apa yang harus anak lakukan agar tidak kena dosa, baik riba dan durhaka terhadap orang tua? Kesalahannya pada orang tua. Dia tadi transaksinya dengan riba. Kalau ada yang diberi dengan cara halal, dikasih hadiah, maka berubah kepemilikan, berubah status. Ya, berubah kepemilikan berarti berubah status. Tadi kan sudah pindah pada anak. Kalau tadi diberi dengan jalan hadiah, maka statusnya sebagaimana hadiah umumnya boleh dimanfaatkan. Yang salah pada orang tuanya tadi yang pinjam dengan cara riba. Bagaimana cara mengatasi depresi dalam Islam? Coba nanti baca komentar-komentar dokter untuk ini, masih pertanyaan global Apakah anak yatim yang ibunya menikah lagi masih disebut anak yatim? Ditanggung nggak sama bapak tirinya? Kalau ditanggung berarti sudah ada yang menanggung nafkahnya dan mencukupi, maka tidak lagi seperti anak yatim yang tidak ada yang tanggungan sama sekali. Bagaimana cara agar ahwat terhindar dari cross hijaber, laki-laki yang pakai cadar? Nanti dikelitikin aja bu di tempat gitu sampai tobat dia atau ditendang dari ini. Kalau bisa, kalau ibu-ibu di tempat tertutup itu hanya ruangan untuk ibu-ibu, panitia itu sarankan untuk para akhwat itu buka itu cadar. Kalau pakai cadar itu buka cadar. Masalahnya itu ada juga yang laki-laki ini dandannya itu ayu banget itu ada. Itu masalahnya di situ. Mau bedakan ini laki-laki apa perempuan susah. Kalau ketahuan tuh bapak kerjain aja itu. Belum ada yang kerjain aja itu. Kalau saya pengen kerjain dia nanti kalau ketangkap basah itu. Ketika kita sholat di belakang imam yang melakukan kunut subuh, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Angkat tangan sebagaimana pendapat Imam Ahmad ketika beliau berpendapat bermakmum di belakang orang yang kunut subuh. Padahal Imam Ahmad tidak setuju pada itu, tetap angkat tangan. Bagaimana kalau kita agak keras terhadap anak yatim, tetapi itu demi mendidik di dalam hal agama? Kalau sisi mendidik wajar-wajar saja, namun dari sisi misalnya dia datang minta bantuan, kita kata-katanya kasar, kau nolak gitu saja, itu yang perlu diwaspadai seperti yang disebutkan dalam ayat. Saya suka membantu pengemis di jalan yang suka minta-minta tapi beliau tidak berhijab, apakah saya dosa? Tidak dosa kalau niatannya untuk bantu dan tahu secara lahiriah mereka itu butuh. Namun kalau mau mementingkan harta ini, al-malu sholeh li rajuli sholeh. Harta yang baik itu kalau disalurkan kepada orang-orang yang baik. Apa hukumnya memberikan sedekah kepada orang miskin akan tapi orang tersebut mencari mata pencariannya hanya mengemis? Nah ini kadang kita perlu mendidik, tidak membiasakan mereka jadi pengemis. Jadi timbang-timbang, kalau yang benar-benar butuh baru dikasih, kalau tidak ya ditimbang-timbang untuk itu. Apakah jika melihat pencuri boleh membatalkan sholat? Boleh. Sama seperti ketika dalam keadaan gempa, boleh nggak batalkan sholat? Boleh. Nantinya dia tinggal lanjut sholat setelah itu. Kalau kondisi darurat seperti ini masih boleh. Jika kita berangkat sholat subuh, sebelumnya kita mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki, basah semua tanpa berwudu, apakah sholat subuh berjamaah sah?
Sah jika niatan mandinya adalah untuk mandi besar. Karena nanti dia hilangkan hadas besar. Kalau hadas besar hilang, maka hadas kecil otomatis juga hilang. Namun kalau cuma guyur-guyur saya aja seperti mandi pagi, berarti niatannya mandi pagi, berarti belum hilang hadas. Anak punya anak seseorang anak laki-laki yang anak urus dari bayi 6 bulan. Saat ini usianya sudah mau 5 tahun dan mulai bandel-bandel anak kecil. Kalau dia lagi bandel, bolehkah anak marahi atau mencubitnya? Boleh kalau ini untuk mendidiknya. Namun nanti kalau sudah balik, yang ini perlu diwaspadai karena ini anak angkat, bukan seperti anak kandung. Tentu ada aturan hijab, ada aturan jilbab di depannya. Juga dia tidak disikapi seperti anak kandung. Ada waris, dia bukan dapat waris, dia dapat wasiat. Wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Kalau kita pakai aplikasi yang mana biayanya Rp1.000, sini OVO ditulis, apakah biaya transfer antar bank diperbolehkan? Kalau sekadar transfer terus ada biaya admin di situ masih boleh. Anda tidak pernah menjamkan uang kepada teman Anda yang perokok, padahal dia butuh uang untuk beli keperluan keluarga. Apa hukumnya Ustaz? Kalau memang tahu nanti uang ini untuk keperluan keluarga, bantu dia. Namun kalau tahu ini uangnya untuk rokok, tidak dibantu. Tata cara sujud sawi apabila kita teringat kesalahannya setelah salam. Berarti nanti sujud sawinya setelah salam. Dia cukup, tidak perlu mesti sampai dari berdiri, enggak. Cukup dari duduk. Sujud 2 kali Allahu Akbar. Baca seperti doa sujud tadi yang saya sebut. Bangkit Allahu Akbar lagi. Tidak baca apa-apa. Terus turun lagi yang kedua. Allahu Akbar subhana rabbil a'la. Terus Allahu Akbar. Sudah sujud 2 kali langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terakhir, Anda ingin bertanya berapa hal diantaranya. Apa hukum memberi khamr pada kucing hingga menyebabkan kucing itu mati? Apa hukuman yang pantas untuk pelakunya? Dosa. Karena kucing dikasih khamr, sudah khamr lagi kasih ke kucing lagi. Yang kedua, apa hukumnya menggugurkan kandungan hasil perkosaan? Bolehkah? Ini ditimbang-timbang nih masalah mudorotnya ini, karena kalau dalam mazhab Imam Malik, selama itu sudah terbentuk janin di situ, walaupun itu belum mencapai usia 120 hari, dalam mazhab Imam Malik tidak bolehkan sama sekali itu untuk digugurkan. Kecuali ada ancaman, bayi ini ada mengancam jiwa ibunya, atau bayinya ini tidak berkembang lagi, itu baru masalah. Nah, jadi ditimbang masalah mudarat untuk kasus ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan sore ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah, dan kita diberi kemudahan untuk memahami Al-Quran, terus tambah ilmu dan amal soleh, dan kita diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.